Meng Jinchuan, kamu sudah setengah jalan ke pintu gerbang kematian. Bagaimana memberi Songqi kebahagiaan? Kalau kamu benar-benar mencintainya, seharusnya kamu melepaskannya. Lepaskan aku. Songqi, Meng Jinchuan. Kita bukan anak kecil lagi. Harus bertanggung jawab atas masa depan sendiri. Jangan pukul. Jingyi, kamu pernah berjanji padaku. Suruh mereka berhenti. Songqi. Aku tahu kamu bohong padaku. Jangan menikah dengannya. Berikan aku sedikit waktu lagi, ya? Kamu leukemia. Berapa lama lagi bisa hidup? Lebih baik urus dirimu sendiri dulu. Masa depanku tidak bisa dipertaruhkan. Bahkan jika aku bertaruh, tidak bisa bertaruh. Kamu anak haram yang tidak punya uang sepeser pun. Songqi. Aku pasti akan hidup layaknya manusia. Songqi. Songqi. Ini adalah pengaturan terbaik. Hal yang kamu janjikan padaku. Jangan ingkar. Asalkan kamu menjadi istriku yang baik. Aku jamin dia Meng Jinchuan berumur panjang. Songqi. Namun takdir hidup dan mati sepertinya selalu suka menggangguku. Nyonya Lu. Utang suamimu semasa hidup bukan jumlah yang kecil. Itu tidak mungkin. Orang mati tidak perlu dituntut. Katakanlah. Bagaimana menyelesaikannya? Aku tidak punya uang. Tidak punya uang. Tidak punya uang. Tidak punya uang. Tidak punya uang, bisa diganti dengan orang. Nyonya Lu, mau cari kerja paruh waktu? Tidak perlu lakukan hal lain, yaitu menemani pria kesepian, ngobrol. Berhenti. Tuan Meng, Jinchuan. Keluarga Lu bangkrut. Sebagai debitur keluarga Lu, semua di sini milikku. Termasuk kamu. Semua di sini milikku. Termasuk kamu Songqi. Jinchuan. Kenapa kamu bersama orang-orang ini? ini adalah Direktur Meng. Mulai sekarang, setiap batu bata dan genteng di sini, semua miliknya. Meng Jinchuan. Kamu bilang akan sukses. Seperti ini? Apa yang salah dengan ini? Kamu suka uang? Sekarang aku sangat kaya. Berapapun yang kamu minta, aku bisa memberikannya. Hari ini hari ke-7 suamiku meninggal. Tolong pergi. Cepat, cepat, cepat. Kalian mau apa? Nyonya Lu sudah kubilang, suamimu berhutang, rumah ini sudah digadaikan kepada Direktur Meng, dia ingin tinggal di sini sekarang. Jika Anda keberatan, bisa pindah keluar. Meng Jinchuan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Dulu, Lu Jingyi segala yang direbut dariku, hari ini aku akan mengambil kembali langkah demi langkah. Termasuk kamu. Apa?
Apakah dia juga menggadaikanku padamu? Dulu kamu bisa demi uang menikah dengan Lu Jingyi, sekarang kenapa tidak bisa demi uang kembali ke sisiku? Karena aku tidak mengenal dirimu yang sekarang. Baik. Aku memberimu satu pilihan. Kamu mau melunasi semua hutang Lu Jingyi? Atau memenuhi permintaanku? Permintaan apa? Kamu dan Lu Jingyi di kamar ini hidup selama 10 tahun. Aku hanya minta kamu menemaniku di sini 10 hari. 10 hari ini, hidupmu aku yang atur. Begitu 10 hari selesai, kita beres. Baik. Aku setuju. Tapi aku punya syarat. Bukan. Apa syarat yang kau bicarakan? Aku tidak melakukan hal ilegal. Dan aku tidak akan menjual tubuhku sendiri. Kalau sukarela, itu bukan menjual diri. Aku serius. Lalu kenapa hatimu berdetak begitu cepat? Kau harus tidur di sini? Atau bagaimana? Semua yang ada di ruangan ini termasuk dirimu. Semuanya milikku. Kenapa? Ada kau dan dia di sini terlalu banyak kenangan yang membuatmu sedih? Berhenti. Apa aku mengizinkanmu pergi? Kemari, rapikan tempat tidurku. Itu kewajibanmu sebagai debitur. Sepuluh tahun? Beginikah caramu merapikan tempat tidurnya? Jangan begitu. Jangan bagaimana? Ibu, siapa kau? Kenapa kau mengganggu ibuku? Siapa ini? Kau ternyata melahirkan seorang anak laki-laki untuknya. Keluar. Barang-barang yang kau sentuh, aku merasa jijik melihatnya. Pokoknya, jangan patah semangat. Selama kamu rajin berobat, sampai ketemu donor hati yang cocok, masih bisa sembuh. Kalau begitu, kalau misalnya tidak berjalan lancar, berapa sisa waktu saya? Kurang dari 1 tahun. Baik. Saya mengerti. Nyonya Lu, Nyonya Lu, Kinian, karena sisa waktuku sudah sangat sedikit, bisakah kamu membantuku melakukan sesuatu yang sangat penting? An-An? Kalian lagi ngapain? Mama, Paman sedang mengajariku main game. Dia jago banget. Oh ya, Ibumu tahu, aku hebat dalam segala hal. jangan ngomong sembarangan di depan anak-anak.
Perjanjian kita dimulai sekarang. Aku mau ajukan permintaan pertama. Ayo. Coba. Coba. Enak? Kamu yakin permintaan pertamamu padaku adalah makan bersama? Tenang saja. Permintaan yang menakutkan, masih banyak lagi. Cik, rasanya masih sama. Lu Jingyi tahu kamu tidak suka jahe? Apa itu penting? Tentu saja. Dulu bagiku. Itu masalah besar. Hal masa lalu biarlah berlalu. Mengapa menyiksa diri terus? Kamu jago melupakan masa lalu. Ayo. Ajar aku cara melupakan masa lalu. Aku muntah. Ibu. Sebenarnya, di dunia ini tidak ada sesuatu yang benar-benar milikmu. Juga tidak ada orang. Tidak ada hal yang tidak bisa dilepaskan. Aku tidak mau melepaskannya. Songchi yang kamu cari sudah tidak bisa kembali. An-an. Kamu makan di kamar tidur. Tapi, Cepat. Pergilah. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau bisa bersama Lu Jingyi, hidup 10 tahun. Kenapa kau bahkan makan bersamaku membuatku muak? Aku tidak membuatmu muak. Aku membantumu. Kau tidak bisa hidup di masa lalu selamanya. Kenapa aku harus melupakan masa lalu? Bukankah itu saat paling bahagia bagiku? Tapi waktu tidak berhenti untuk siapapun. Songchi, kau sudah besar kepala ya? Kalian datang untuk apa? Aku ayah kandungmu, masa aku tidak boleh datang ke rumahmu? Aku tanya, uang bulan ini, kenapa belum kau kirim? Aku tidak akan mengirim uang lagi. Dasar anak tidak berguna, kau ulangi lagi? Lu Jingyi sudah meninggal. Dia punya banyak utang. Uangku habis untuk membayar utangnya. Lagi pula, yang kuberikan selama ini sudah cukup banyak. Dasar tidak tahu terima kasih. Aku lihat, bukan tidak punya uang, tapi tidak mau memberi. Suamimu mati, pasti meninggalkan banyak properti. Kau tinggal di rumah sebaik ini, kau, masa mungkin tidak punya uang? Meskipun punya, tidak akan kuberi. Aku. Bagaimana kau bicara dengan ibumu? Kau sudah berani sekali. Bagaimana kau bicara dengan ibumu? Kamu hebat ya?
Dia bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal. Kamu? Ibu, kamu nggak apa-apa. Menyebalkan sekali. Siapa kamu? Ini rumah anakku. Jangan macam-macam. Ini nanti jadi rumah pernikahan anakku. Siapa kamu? Pergi. Rumah pernikahan anak laki? Menghisap darah anak perempuan, buat anak laki? Bagaimana kalian bisa begitu percaya diri? Dengarkan baik-baik. Aku yang berutang pada Songqi. Semua harta miliknya sekarang termasuk rumah ini, semuanya sudah digadaikan kepadaku. Dan masih berutang 5 juta padaku. Karena kalian orang tuanya, kalian bayar dulu utang ini. Utang dia apa hubungannya dengan kami? Iya, atas dasar apa? Bukan urusan kalian. Kalau begitu pergi. Ayo. Orang macam apa ini? Mama. Mama. Songqi. Ibu, Songqi. Mama. Songqi. Songqi, buka pintu, Songqi. Songqi. Buka pintu. Jangan biarkan dia melihat obat anti kanker. Kau dengar, Songqi? Buka pintu. Songqi, ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini bohong, ya? Ayo, ke rumah sakit, cepat. Berikan ponselku. Mau apa? Aku mau menelepon seseorang. Tolong minggir. Kamu siapa? Songqi, bagaimana bisa dia mencarimu? Bagaimana denganmu? Bekerja samalah denganku. Ah. Ini pacarku Jiang Kinian. Halo, Jiang Kinian. Baru sebentar Lu Jingyi pergi, ya? Gerakanmu terlalu cepat, ya? Dulu saat kau masih hidup, bukankah aku sudah memeluk Lu Jingyi? Ci. Siapa dia? Cici. Kau pikir aku mudah dibodohi? Jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Tunggu. Jelaskan. Apa ini? Obat mag. Lalu kenapa kau sembunyikan? Aku yang menyuruhnya melakukan ini. Obat resep. Di situ ada privasi pribadi. Sekarang aku akan mengantarnya ke rumah sakit. Meskipun hanya sakit perut, tetap perlu segera ke dokter. Ci, ayo kita pergi. Duduk yang benar. Kau? Meng Jinchuan, kenapa kau di sini? Duduk yang benar. Meng Jinchuan. Kau, Meng Jinchuan. Dokter. Cepat. Songqi, Keluarga tidak boleh masuk.
Kamu ngapain? Dokter Jiang, cepatlah kami butuh Anda di dalam. Bagaimana keadaannya? Kondisinya memburuk dengan cepat. Kamu harus menjalani kemoterapi. Aku tahu. An-an, Dia sedang bermain dengan perawat-perawat. Kamu tenang saja. barusan. Aku bilang kamu pacarku. Ini yang kamu minta aku lakukan untuk bekerja sama, kan? Tenang saja. Karena aku sudah janji. Aku pasti akan melakukannya. Songchi, aku bisa lihat Meng Jinchuan masih punya perasaan padamu. Kenapa tidak ceritakan kejadian dulu padanya? Aku mau bertaruh. Juga tidak bisa bertaruh pada anak haram miskin sepertimu. Songqi, Dia jadi begini. Semua karena kejadian dulu. Jika aku bilang padanya, dia akan semakin terpuruk dan tidak bisa lepas. Aku harus di sisa waktu yang ada bikin dia keluar dari ini, bikin dia lupakan aku. Kamu harus bantu aku jaga rahasia ini bersama, ya? Baik. Songchi, jika kamu merasa menanggung semua ini sendirian terlalu berat, sebenarnya aku bisa bersamamu. Terima kasih. Tapi aku sudah tidak ingin melibatkan siapapun lagi. Baik. suster maaf, mau tanya pasien di ruangan ini? Sudah dipindah ke ruang observasi. Ke arah sana ruang yang paling depan itu. Oh, terima kasih. Ibu itu masih muda ternyata kena kanker hati. Yang bernama Song, kasihan sekali. Anaknya masih kecil. Kanker hati. Meng Jin Er, Meng Jinchuan, kamu sakit ya? Keluarga lu masih berutang padaku, sebagai debitur, aku peduli dengan kesehatannya, supaya utangnya nggak macet. Ada masalah? Dia pacarku. Berdasarkan perjanjian kita, jangan bilang pacar, bahkan jika dia suamimu, aku bisa meminta kalian bercerai. Dokter Jiang, pasien di 301 memanggil Anda. Kamu pergi dulu saja. Iya, kalau ada apa-apa, telepon aku. Songqi, sekarang aku secara resmi memintamu untuk mengatakan yang sebenarnya. Ada apa dengan tubuhmu? Tidak apa-apa. Hanya sakit maag. Kamu pikir aku anak 3 tahun? Sakit maag bisa sesakit ini sampai harus dirawat? Benar. Baik, sebaiknya jangan bohong padaku. Hei, antarkan semangkuk bubur gerabah ke sini. Tanpa jahe. Rasa apa? Setiap rasa satu. Tidak usah. Sekarang kamu harus dengar semua kataku. Ayo, Aku makan sendiri. lihat mulutmu itu. Siluman rubah, kamu berani menggoda Kak Jin Chen? Kamu kesini mau apa? Jin Chuan.
Ayahku dan Pamanji menyuruhku mencarimu untuk membicarakan pertunangan kita. Kalau begitu aku menyingkir dulu. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Aku bilang, kedua orang tua itu suka sekali bertunangan. Biarkan mereka berdua yang bertunangan. Kita tidak mungkin. Kamu, Tidak ada hubungannya denganku, sungguh. orang yang kamu cari itu aku temukan. Di mana? Mau tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Kiao Man. Ada apa? Kok buru-buru banget? Hei. Bilang yang jelas. Sekarang tahu kan aku baik? Cium aku sekali, aku akan bilang. Trik kecil. Beneran. Kalau tidak, namaku bukan Kiao Man mau lihat. Buat apa rahasia? Dia sekarang tinggal di Jalan Keuangan. Lihat, mirip nggak sama Paman? Jangan panggil dia paman. Dia juga bukan ayahku. Hei, ke kawasan keuangan. Sekalian kirim 2 orang ke sini, jaga Songchi secara bergantian siang malam. Baik. Lihat, cukup dengan satu kataku, dia akan meninggalkanmu. Jadi jangan kira kamu istimewa. Dia milikku. Kamu kenal Meng Jin? Belum lama, kan? Sudah 3 bulan penuh. Aku tidak pernah berpikir untuk mengganggunya. Jika kamu benar-benar ingin bersamanya, kamu harus lebih mengenalnya. Misalnya, mengapa bertahun-tahun tidak ada yang mau membantunya mencari ayah kandungnya? Kamu menjerumuskannya ke dalam kesulitan. Kamu bangga, ya? Aku ini putri dari keluarga Kiao. Jika menikah denganku, dia akan naik daun. Kalau begitu aku doakan kalian semoga cepat punya anak, apa salahnya? Kamu mengejekku? Nona ini? Aku jadi tahu kenapa dia tidak menyukaimu. Panggil orang. Orang yang tidak tahu diri ini mau merebut orang dariku. Berikan dia pelajaran yang baik. Kalian tahu hukum? Jangan dengarkan dia. Aku yang lindungi kalian. Kantor polisi punya kalian? Ini rumah sakit. Ada berapa saksi mata? Iya. Kenapa membuat keributan di rumah sakit? Memukul orang bisa dipenjara. Nona, ini. Kalian sebenarnya dengar siapa? Tolong, pembunuhan. Kalian siapa? Mau apa? Lapor polisi. Siapa yang berani? Halo, polisi. Akan dipenjara. Cepat antar Nona pulang. Aku tidak pergi. Lepaskan aku, siapa bilang aku mau pergi? Dasar sampah. Cepat lepaskan aku. Kamu, tidak apa-apa. Cepat berikan ponselku. Halo, nomor yang Anda panggil. Rusak. Songchi. Halo pelanggan yang Anda hubungi. Rusak. Songchi. Kamu ini? Ayah, jangan. Untuk apa punya anak seperti kamu? Ayo buka dong. Lanjut. Cepat buka kartunya. Mau nggak? Cepat. Beri jawaban tegas. Ya ampun. Satu lagi. Jangan ganggu aku, jangan bicara padaku. Kan sudah kubilang, ikut aku saja. Sudahlah. Ayo tunggu, aku mau nambah lagi.
Wah, kamu ini. Lagi. Kalian payah. Apakah itu dia? Kami juga tidak tahu Direktur Meng pergi kemana. Tapi kami punya lokasi ponselnya. Kami juga tidak tahu kemana Pak Meng pergi. Tapi kami punya lokasi ponselnya. Orang tua bangka. Harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Aku juga tidak ada cara. Pak Tua. Anakmu ini, berapa nilainya? Bang, sudah jelas. Anak ini punya ayah angkat. Yang bisnisnya di pelabuhan. Juga dekat dengan perempuan kaya bernama Kiao. Itu menarik. Kawan-kawan. Menurut kalian, apa aku duluan potong telinganya dan kirim? Atau potong tangannya dulu? Pantas saja kalian berkumpul dengan yang sama. Kalian sama seperti orang tua itu. Sama-sama tidak punya otak. Hei, bocah. Kamu pikir kepala kamu yang keras? Atau barang di tanganku ini yang keras? Meng Jinchuan. Meng Jinchuan, bangun. Meng Jinchuan. Meng Jinchuan, Meng Jinchuan. Meng Jinchuan, bangun, cepat bangun. Songqi. Kau datang. Kamu luka di mana? Tidak apa-apa. Peluk aku seperti dulu, maka aku tidak akan sakit. Aku akan lapor polisi. Jangan, jangan. Polisi datang. Akan melindunginya. Kamu Songqi, kan? Kau masih ingat aku? Aku. Diam. Jinchuan. Jinchuan. Jinchuan, jangan gegabah. Aku sudah menunggu hari ini sudah bertahun-tahun. Dia sudah mengambil darimu. Terlalu banyak. Aku tidak bisa biarkan dia menghancurkanmu. Kurang ajar. Kalau mau balas dendam, lakukan dengan bersih. Seperti kau ini. Hanya akan menyakiti orang lain. Kamu memang tidak pintar. Diam, kamu sekarang adalah Sandra. Kamu pikir kamu membunuhku? Apakah Meng Jinchuan akan melepaskanmu? Lebih baik lepaskan aku. Setidaknya,
dia bisa merasa lebih baik. Song Chi. Tidak akan baik sedikit pun. Dia menyakitimu, aku ingin dia membayar 10 kali lipat. Benar-benar ayah dan anak. Keduanya berterus terang. Song Chi. Kamu masih ingat gerakan yang kuajarkan? Tentu. Song Chi. Kamu sekarang agak sok suci. Kamu pikir aku membantunya? Aku menyelamatkanmu. Aku tidak butuh. Jika kau memukul sekali saja, kau akan selamanya terjebak di dunianya. Kita harus melihat ke depan. Lalu yang dulu? Dianggap selesai? Dia belum setua itu. Masih bisa hidup bertahun-tahun. Dia harus bertanggung jawab atas semua yang telah dia lakukan membayar harganya. Itu juga melihat ke depan. Baik. Aku mendengarkanmu. Meng Jinchuan. Bu, ada apa dengan paman? An-an, dengar ya, kamu keluar dulu dan tunggu. An-an, Ayo main dulu sama paman. Ayo keluar dulu sama paman. ayo. Lebih baik ke rumah sakit. Tidak mau. Tidak mau. Jangan membandel. Yang bermarga Jiang ada di rumah sakit, aku tidak pergi. Rumah sakit kan tidak hanya dia satu-satunya dokter. Selama kau ada, aku akan baik-baik saja. Luka-luka ini dari mana? Demi kamu. Meng Jinchuan. Siapapun bisa hidup dengan baik tanpa orang lain. Dulu aku melakukan itu hanya ingin kau hidup dengan baik. Tanpa dirimu, hidup ini bukanlah hidup. Song Chi. Kau tahu? Aku. Demi kamu, aku mengubah segalanya dariku. Aku sudah menjanjikan nyawaku pada orang lain. Pekerjaan kotor apapun aku lakukan. Bahaya apapun aku hadapi. Aku tidak bisa kehilangan kamu lagi. Jangan ngomong sembarangan. Demi kamu, aku bisa naik ke Gunung Pisau. Turun ke Lautan Api. Meng Jinchuan. Dasar bodoh. Aku tidak pernah memintamu melakukan apapun untukku. Dulu aku menikah dengan Lu Jingyi sama sekali bukan karena uang. Hanya dia yang cocok denganmu. Hanya dia yang bisa menyelamatkan hidupmu. Asalkan kamu menjadi istriku yang baik, aku jamin dia, Meng Jinchuan, akan berumur panjang.
Tapi sekarang dia sudah mati. Dan kamu masih begini pada dirimu sendiri. Kamu tadi bilang menjanjikan nyawa pada orang lain. Apa maksudnya? Pak Ji. Pak Meng tidak apa-apa. Pak Ji. Kalian siapa? Ini Pak Ji. Kamu Song Chi, kan? Memang cantik. Pantas Jin Chuan tidak bisa melupakanmu. Beri harga. Harga apa? Berapa? Tinggalkan Jin Chuan. Pak, sepertinya Anda salah paham. Bukan aku yang mengganggunya. Dia yang terus menggangguku. Beberapa hari lalu, dia membawa banyak orang, membeli utang suamiku, dan memaksa tinggal bersamaku. Aku tidak tahu hubungan Anda dengannya. Jika Anda bisa mengurusnya, tolong segera urus. Mulutmu tajam. Wanita sepertimu, sudah sering kulihat. Pada akhirnya, pasti karena uang. Di dalam koper ini ada 6 juta. Ambil ini. Hilanglah. Pak Ji, sekarang negara hukum. Aku membawa koper berisi uang sebanyak ini, aku takut. Siapa tahu uang ini dari mana? Bersih atau tidak? Kami semua pengusaha yang jujur. Masa tidak bersih? Pengusaha jujur? Aku punya banyak teman. Nona Song tidak keberatan, kan? Nyawa Meng Jinchuan adalah yang aku rebut dari Dewa Maut. Aku tidak akan biarkan kau menyakitinya lagi. Menyakitinya. Tapi Meng Jinchuan juga harapanku. Aku, Ji Hong. Bertahun-tahun berlayar dan mengurus pelabuhan, anak buahku tidak sampai 10.000, tapi setidaknya beberapa ribu. Aku sudah melihat banyak macam orang, tapi Meng Jinchuan berbeda. Dia berani, cerdik, dan berhati besar jadi. Itulah kenapa aku mengangkatnya sebagai anak angkatku. Anak angkat? Iya. Juga sebagai penerusku. Kalau bukan karena aku, dia pasti sudah tersesat. Sekarang, kita berada di jalan yang benar. Dia alat untuk naik daunmu, kan? Aku naik, dia juga ikut naik. Jadi siapa alat siapa? Inilah alasan dia tidak bisa bersamamu. Putri sulung keluarga Kiao itu. Menikah dengan keluarga Kiao. Menguntungkan kita semua, jadi kau harus menghilang. Pak Ji, trikmu ini sudah aku coba 10 tahun lalu. Itu karena kemampuanmu terbatas, menghilangnya tidak tuntas. Kau mengancamku sekarang? Aku tidak takut apapun. Oh, begitu? Ibu, Anan, siapa mereka? mengancam anak kecil, kau hebat? Pak Ji? Kamu nggak apa-apa? An-an, Kamu ngapain? Kamu terluka. Nggak apa-apa. Aku sudah bilang padamu, hal yang berbahaya seperti ini, jangan kamu lakukan sendiri. Ini urusanku sendiri. Sudah selesai. Sudah berlalu. Pernikahanmu dengan Nona Xiao sudah dekat. Tapi kamu malah ke sini, bergaul dengan janda ini secara tidak jelas. Masalah tentang Kiao Man-man? Aku tidak pernah setuju. Hal ini, bukan kamu yang berhak memutuskan. Bawa dia kembali. Siapa yang berani menyentuhku?
Cepat ikut mereka pergi. Belum cukup masalah yang kau timbulkan? Songqi, Cepat pergi. Songqi. Dokter Jiang, ada operasi mendadak tidak bisa pergi, dia sudah cerita semuanya tentang kondisimu, dari hasilnya kondisimu semakin parah. Harus segera operasi transplantasi. Jadi, ada kabar tentang kecocokan? Tian-Tian, sayangku. Terima buket mawar ini mewakili cintaku yang paling tulus. Aku masih kerja, kau tunggu di luar. Sayang, Song Jiahao, ku berikan buket mawar ini padamu. Songqi. Kenapa? Melihatku jadi gugup? apa yang harus aku gugup? Dasar tidak punya hati. Tidak pernah memberi uang ke keluarga. Tidak pernah angkat telepon. Orang tua pergi menemuimu. Malah kau usir mereka. Kenapa bisa sakit? Karma. Dia itu kakak perempuanmu yang tidak tahu terima kasih. Tidak pernah memberi uang ke keluarga dirinya sendiri pakai tas bagus begini Songqi. Dasar anak tak berguna. Apa hakmu bicara begitu? Dari kecil sampai besar, kau hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Pernahkah kau memberi uang ke keluarga? Kau. Aku belum menikah. Tentu saja, aku harus menabung. Sebaliknya kau sendiri pindah ke villa besar. Uang 1 sen pun tidak kau beri. Apa orang tua tidak bilang padamu? Villa keluarga sudah digadaikan. Kalau kau mau, ambil saja. Ayo pergi. Menikah dengan orang kaya. Kau tidak peduli hidup mati orang tua. Apa kau masih manusia? Dasar makhluk tak tahu balas budi. Orang tua begitu baik padamu. Keluarga selalu mengutamakanmu. Tapi kau bagaimana? Setelah menikah kaya, kau tidak peduli orang tua. Apa kau masih manusia? Songqi, aku bicara jujur, adikmu seorang diri, membiayai orang tua tidak mudah, kenapa kau tidak bisa membantunya sedikit? Apa aku tidak ikut keluar uang dan tenaga? Kamu orang luar, tidak perlu tahu. Sedangkan kamu, aku malas bicara sama kamu. Pokoknya, uang tidak ada. Kalau urusan utang, banyak yang bisa aku kasih. Keluarga lu punya harta sebesar itu, katanya jatuh begitu saja. Bilang padamu, aku tidak percaya. Uang untuk menghidupi orang tua, kamu jangan harap bisa mengelak sedikit pun. Gila, Hari ini kalau tidak kasih uang, jangan harap pergi. lepaskan. Jangan harap pergi. Dasar anjing. Kamu bilang siapa? Songqi, kamu gila berani mukul aku? Mama, Mama. Ini terlalu kejam. Bagaimanapun, tidak boleh memukul perempuan. Mama, Mama. Selamat datang Kiao Kiao di rumah. Maaf, Pak Kiao, anak muda tidak tahu sopan santun. Om Ji, Pak Kiao kalian minum dulu. Ada urusan, saya pergi dulu. Mas Cincuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ada urusan apa lagi? Lebih penting dari pernikahanmu. Orang tua masih di sini. Lepaskan. Jin Chuan. Anak muda, harus bersikap seperti anak muda. Kami juga bukan orang kolot, tidak sekonservatif itu. Pak Meng. Ada apa? Terburu-buru begini? Bagian keuangan bilang, ada urusan mendesak. Minta Pak Meng ke sana. Ini, Om Ji, saya tahu bagian keuangan. Saya akan segera kembali. Pak Kiao, lihat ini. Pekerjaan itu penting. Baiklah, cepat pergi, cepat kembali. Baik. Pak Kiao, ayo maaf ya. Mari, Nona Kiao. Menipu orang, saya ahlinya. Tapi menipu Pak Ji, pertama kali. Jaga tempat ini. Aku akan kembali secepatnya. Kok kamu berani mukul dia? Ini rumah sakit?
Dokter Yu. Aku sakit sekali. Tolong bantu aku. Sakit itu wajar. Orang sepertimu harus menderita lebih. Biar sadar. Kamu bilang kamu kena kanker hati. Buat apa bawa uang sebanyak itu? Kanker hati. Minggir. Barusan kamu bilang apa? Kamu siapa? Song Chi. Kamu nggak apa-apa? Perutmu sakit lagi? Ayo kita pergi. Tunggu, Dewa. Siapa bilang kalian boleh pergi? Minggir. Kamu pasti selingkuhan baru Song Chi ya? Penampilanmu mewah, tapi kelakuan pasti punya uang. Song Jiahao. Jangan keterlaluan. Nggak apa-apa. Sini, duduk. Mau berantem? Ya? Gua udah latihan bela diri. Intinya, kalau kamu bikin aku cacat, dia yang harus bayar. Aku pasti untung. Kalau kamu melukai saya sampai cacat, dia yang harus bayar. Saya pasti untung. Jangan gegabah. Tenang saja, Song Chi. Selama bertahun-tahun, yang paling saya pelajari adalah cara berurusan dengan orang brengsek. Sulit dibayangkan kalian sekeluarga dengan Song Chi. Lepaskan. Minta maaf. Maaf, saya salah. Ini rumah sakit, jangan keterlaluan. Kamu tahu ini rumah sakit? Cukup. Direktur Jiang, akhirnya Anda datang. Pasien inilah, dia membuat onar di rumah sakit, sangat kurang ajar. Kamu diam. Waktu saya datang, saya sudah dengar orang bilang, sebagai dokter pada jam kerja bermesraan dengan pacar dan membantu dia mengganggu pasien lain, sekarang malah mau menyalahkan orang lain. Waktu datang, saya sudah dengar dari orang lain bahwa Anda sebagai dokter pada jam kerja malah bermesraan dengan pacar dan membantunya mengintimidasi pasien lain. Sekarang mau memfitnah lagi. Saya tidak Direktur Jiang, saya. Anda bahkan tidak punya moral pribadi. Orang sepertimu tidak pantas jadi dokter. Beres-beres barangmu. Pergi saja. Direktur Jiang, saya. Song Chi. Kamu nggak apa-apa? Bagaimana kondisinya? Sebenarnya dia. Sebenarnya. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya nggak apa-apa. Mungkin karena tadi emosinya terlalu berlebihan, sehingga menyebabkan kram lambung. Ayo kita röntgen dulu. Baik. Ayo kita pergi. Ke arah mana? Sini. Ayo. Sakit itu wajar. Kamu kan sudah kena kanker hati, buat apa bawa uang sebanyak itu? Kanker hati. Hai, keluar. Mau apa? Kamu dokter utama Song Chi. Bicaralah, apa maksudnya kanker hati? Bicara. Sebenarnya ada apa dengan Song Chi? Wanita tadi bilang kanker hati. Benarkah? Aku harus disisa waktuku, membuatnya melanjutkan hidup, membuatnya melupakanku. Kamu harus bantu aku menjaga rahasia ini, oke? Penyakit lambung Song Chi bukan baru sehari dua. Kambuh kalau emosinya naik. Soal Yutian, sebagai tenaga medis, malah mengutuk pasien, aku sudah pecat dia. Apa kamu masih belum puas? Sungguh?
Sebaiknya jangan bohong. Mama, Mama. Om Meng dan Om Jiang sedang berkelahi di sana. Jadi aku pergi atau enggak? Kalian lagi ngapain? Enggak apa-apa. Hasilnya gimana? Ada yang nggak enak? Enggak apa-apa, dokter cuma bilang lebih perhatiin masalah emosi. Beneran? Beneran? Lihat sendiri aja. Kak Kiao, Kak Kiao. Nona Kiao, bagaimana penampilanku? Kakak Jinchuan benar. Bagaimana Songqi bisa punya adik laki-laki sepertimu? Betul-betul dengar, lihat, rasakan. Penampilanku lumayan kan? Biasa saja. Aku suruh kamu tunggu kabar dariku, tapi kamu bertindak sendiri, jiwa kakak Jinchuan kau curi semua. Bukan, aku juga tidak tahu. Yang penting, hal yang kau perintahkan padaku, sudah kulakukan semua. Aku bahkan dipukul karenanya. Uang ini juga harus diberikan padaku. Uang untuk dipukul tentu tidak boleh kurang. Lagi pula, Nona ini tidak kekurangan uang. Pukul dia. Tidak. Kumohon, aku punya cara lain. Beri lagi. Beri kesempatan lagi. Jangan pukul lagi. Tidak usah, aku punya cara yang lebih baik. Bagaimana? Enak tidak? Enak, Bu. Cepat, meleleh, ayo dimakan. Makan sendiri. An-an. An-an, bangun. An-an. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Uangmu yang sedikit itu tidak cukup untuk membuatku bicara. Meng Jinchuan. An-an, cepat bangun. An-an, dokter. Dokter, panggil seseorang. Kepalanya ke arah sana. An-an, bangun. An-an. Cepat. An-an, bangun. Keluarga jangan masuk. Sudah tidak apa-apa. Kemari, duduk di sana. Bagaimana? Anak kehilangan banyak darah. Situasi darurat. Butuh transfusi darah segera? Ada yang bergolongan darah O? Golongan darah O sama sepertiku. Saya golongan darah O. Saya bisa mendonorkan kan? Kamu adalah keluarga langsung. Tidak boleh transfusi langsung. Keluarga langsung tidak bisa donor darah. Aku yang donor. Saya golongan darah O. Tidak. Dia tidak bisa. Kenapa? Cepat. Ada apa? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Karena kamu pernah menjalani operasi transplantasi sumsum tulang. Mengingat riwayat medismu, kamu tidak memenuhi syarat donor. Pakai darahku. Saya golongan darah O. Baik, Kalian cepat sekali. Anaknya sudah tidak apa-apa.
Terima kasih. Ini sudah tugas saya. Masih ada beberapa hal lanjutan yang perlu diurus. Kamu temani dia. Sudah? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa, jangan menangis. Kamu pergi sajalah. Hah? Orang itu tidak mengatakan secara jelas, tapi pasti ditujukan padamu. Bahkan mungkin saja, itu Kiao Manman. Aku akan mencarinya dan minta pertanggungjawaban. Sadarlah sedikit. Selama kamu di sini, aku dan An-An tidak mungkin hidup tenang sehari pun. Aku tidak masalah, tapi kamu tidak boleh menyakiti anakku. Apa dia hanya anakmu? Apa yang kau omongkan? Siapa ayah anak itu? Apa urusanmu? Jika Tidak ada jika. Hilangkan pikiran itu dari sekarang. Tuan Meng, barang yang Anda minta. sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kemarilah. Ambil darah ini. Bandingkan dengan darahku. Lakukan tes DNA. Semakin cepat semakin baik. Pergilah. Ya. Apakah anak itu adalah putra kakak Jin Chuan? Tidak. Apa yang kau lakukan? Maaf. Dua mata tidak cukup untukmu melihat, iya kan? Yang palsu sudah diganti? Jangan khawatir, Nona Kiao. Halo, di mana kau? Cepat kembali. Katanya, pria hebat pun sulit menolak godaan wanita. Tapi kau bukan pahlawan sekarang. Pak Ji. Budi baikmu padaku tak akan bisa kubalas seumur hidupku. Tapi Song Chi adalah jodohku, aku sangat yakin. Bukan sekadar dorongan sesaat. Apalagi hormon yang meluap-luap. Lalu apa? Seorang wanita yang membawa anak dan penuh hutang. Apa yang bisa dia berikan padamu? Tidak semua hal harus ditukar setimpal. Salah. Di dunia ini, semuanya adalah jual beli. Bayar uang, atau berjuang mati-matian. Jika kau belum paham bagaimana dalam suatu hubungan, apa yang bisa kau dapatkan, maka kaulah yang rugi. Kalau begitu, aku rugi dengan rela. Jin Chuan, aku sudah berpengalaman. Tidak peduli seberapa kau cintai wanita itu, bertahun-tahun kemudian, perasaan akan memudar. Kau tahu apa yang tidak pudar? Hidupmu, kesulitan yang kau hadapi? Dengan apa dia bisa membantumu? Lalu Kiao Manman dengan apa membantuku? Ya keluarga Kiao, kau masih punya ayahnya. Jin Chuan, pikirkan dirimu sendiri, pikirkan juga bapak ini,
dan anak buah Bapak, pikirkan saudara-saudara ini. Kita sudah tidak sama seperti dulu. Ya, tidak sama. Tapi juga sekali lihat. Sudah terlihat ujungnya. Pasar modal. Entah tumbuh atau mengering. Kita sekarang butuh keluarga Kiao. Pak Ji. Bapak. Percayalah padaku. Meski tanpa keluarga Kiao, kita tetap bisa melangkah di jalan yang terang. Sampai kapan kita harus menunggu? Apa aku masih bisa menunggu? Bisa. Kau. Halo. Pak Kiao. Memalukan. Aku gagal mendidik anak. Mohon maafkan. Kakak Ji, kau terlalu serius. Urusan anak-anak santai saja, jangan terburu-buru. Baiklah baik. Kenapa kau terburu-buru soal ini? Anak itu harus disingkirkan. Nak, pikiranmu sempit? Ibu dan anak itu, tidak boleh ada yang tersisa. Ayo minum segelas. Aku ke toilet dulu. Song Chi. Song Chi, kamu kenapa? Ini tidak seperti dirimu? Bukankah ini yang kamu inginkan? Ya, tapi Kalau mau, silahkan. tidak. Song Chi. Kamu sebenarnya kenapa? Jin Chuan. Setelah malam ini, kamu bisa anggap sudah memilikiku. Mulai besok, kita kembali ke kehidupan masing-masing. Bisa? Tidak. Jin Chuan. Aku mohon padamu. Sejak kau muncul, hidupku dan An-An benar-benar kacau balau. Tidak akan seperti ini terus. Kau dan aku sama-sama tahu. Itu hanya kata-kata kosong. Tapi kau berjanji padaku, belum selesai? Aku tidak ingin seperti ini. Sudah jam berapa ini? Kau masih pakai itu hal konyol untuk menekanku? Kaulah yang berjanji padaku. Siapa? Siapa?
Ibu. Kalian apakan cucuku? Ini tidak bisa ditawar. An adalah anakku, tentu saja tidak ada negosiasi. Dia bermarga Lu. Anakmu punya utang-utang judi yang menumpuk. Kenapa kau tidak ingat dia bermarga Lu? Anakmu saat meninggalkan aku dan anakku, kenapa kau tidak ingat dia bermarga Lu? Lihat dirimu. Anakku belum lama pergi, kau sudah berpakaian terbuka, malam-malam berkumpul dengan pria lain. Cucuku ada di sini bersamamu, pasti akan terpengaruh buruk. Aku koreksi kamu, Ibu Lu. Aku bukan sembarang pria lain, aku adalah kreditur anakmu. Itu berarti kalian bersekongkol menyebabkan kematian anakku. Kau benar-benar pandai mengarang cerita. Sayang tidak jadi penulis novel online. Tapi ada satu fakta yang tidak akan pernah bisa kau ubah. Anakmu berutang padaku jutaan? Siapa yang akan membayar? Tanya pengadilan, ikuti putusan pengadilan. Kalau begitu, masalah KDRT anakmu. Apakah juga harus diserahkan ke pengadilan? Dia pintar. Tahu cara memukul, bisa hindari bagian vital, tahu di mana luka bisa ditutupi. Aku menikah dengannya selama 10 tahun. Dia memukulku selama 10 tahun. Kamu pantas dipukul, karena kamu, anakku menyumbangkan sumsum tulang, dan jatuh sakit. Memukulmu kenapa? Dia tidak sehat? Dia memukulku. Saat memukul An, cukup kuat. Mustahil, dia tidak mungkin memukul anak. Aku masih punya catatan chat An dengan guru. Kamu sebagai ibu, gagal melindungi anak, sombong banget di sini. Aku simpan bukti untuk melindungi anakku. Jika kamu tetap mau bawa An pergi, maka bukti ini semua akan sampai ke pengadilan. Anakku sudah meninggal. Kamu pegang hal-hal basi itu, buat apa? Aku akan datangkan psikiater terbaik untuk membuktikan. Keluargamu punya kecenderungan kasar. Aku akan hancurkan nama baik anakmu, sampai hancur, bikin keluarga kalian malu besar. Kamu gila. Demi anakku, aku bisa. Anakmu suka KDRT, dan punya utang besar. Pengadilan mana yang akan kasih hak asuh anak padamu? Aku bilang, aku tidak takut kalian. Di pengadilan, aku bisa bilang kamu punya masalah moral dengan laki-laki ini, tidak jelas. Coba saja. Songchi, tenanglah. Aku tidak bisa tenang. Dia mau mengambil anakku. Tidak bisa dibawa pergi, aku di sini. Kamu sebaiknya cepat pergi dan menikahi putri keluarga Kiao. Ibu mertuamu bilang Lu Jingyi pernah mendonorkan sumsum tulang. Untuk siapa? Masa lalu. Apakah itu penting? Sangat penting bagiku. Kamu tahu? Apa yang bisa berubah? Itu untukku. Benarkah? Benarkah? Jawab. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa? Bahkan tidak bertanya padaku? Karena aku tidak bisa melihatmu mati di depan mataku. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu memutuskan untukku? Sekarang, kamu juga memutuskan untukku, kan? Aku beritahu kamu, aku tidak terima hasil ini. Aku tidak akan biarkan kamu pergi. Kamu juga tidak boleh pergi. 3 hari lagi. Batas waktu yang disepakati akan tiba. Lalu, apa hasil yang kamu inginkan? Buat aku jatuh cinta lagi, kembali padamu. 10 tahun terakhir anggap tidak pernah terjadi. Kamu? Songchi, Songchi. 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 Bangun. Bagaimana bisa kanker hati? Ya Tuhan, buta. Bukankah kamu pacarnya? Bagaimana kamu bisa membiarkannya terkena penyakit seperti ini? Jika bukan karena kamu, mungkin dia sudah dibawa ke rumah sakit dan diobati.
Kenapa aku tidak pernah menyadarinya? Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Dia orangnya, apa yang tidak mau dia lakukan. Tidak ada yang bisa memaksanya. Terus sekarang bagaimana? Operasi atau kemoterapi? Kemoterapi pasti diperlukan. Tapi cara yang paling langsung adalah transplantasi hati. Apakah ada yang cocok? Belum. Cocokkan dengan aku, dengan aku. Tidak. Dia pernah menderita leukemia. Tubuhnya tidak sekuat orang normal. Sebenarnya belum tentu. Tapi aku tetap tidak ingin dia mengambil risiko ini. Untung saja bukan kamu yang memutuskan. Cocokkan dengan aku, Dr. Jiang, sudah, aku pergi. Tahan. Penjodohannya berhasil. Gimana? Aku ganteng nggak? Jelek banget. Nggak boleh gitu dong. Aku sebentar lagi akan menyelamatkan nyawamu. Sekarang aku tidak seharusnya di matamu bersinar? Kamu di mataku selalu bersinar. Aku curiga kamu seharusnya obat biusnya mulai bekerja. Tapi kamu juga tidak demam? Kalau begitu, anggap saja aku tidak bilang. Enggak boleh? Pujilah aku sekali. Aku akan selalu mengingatnya di dalam hati. Jangan menangis, itu mempengaruhi kondisi. Kendalikan emosi sedikit. Maaf ya, aku memang pembawa sial. Siapa yang menikahiku akan sial. Lebih baik aku mati saja. Kamu? Tidak pernah. Bukan pembawa sial. Kamu adalah bintang keberuntunganku. Ada apa? Hasil laporan terbaru sudah keluar. Sel kanker menyebar. Sudah terlambat. Kak Jincuan, kamu jangan merokok. Kok kamu datang? Kamu gimana masuknya? Kamu boleh masuk, masa aku enggak? Ada urusan bilang aja. Hati kamu hampir diberikan ke orang lain, masa nggak bisa lebih dikit? Waktuku hanya untuk orang yang layak, aku kasih kamu 30 detik, kalau kamu masih nggak bilang, aku panggil satpam. Aku punya cara untuk menyelamatkan Song Chi. Oh ya? Coba bilang. Kasih aku lebih banyak keuntungan dong. Keuntungan apa? Coba lihat, di posisi ini. Coba lihat otakku. Apa otakku? Ada yang kurang? Jangan cari masalah, cepat, 30 detik loh, kalau nggak bilang, aku pergi. Ini adalah salah satu cowok yang dulu ngejar aku. Penelitian yang dilakukan di Jerman pengobatan mutakhir sudah sampai tahap uji klinis khusus untuk kanker hati. Gimana? Apakah ini sepadan dengan waktumu? Gimana cara daftarnya? Itu mudah berlutut. 1 lutut. Tunggu dulu. Ini juga, pegang. Sudah,
Biarkan aku menikah denganmu. Biarkan aku menikahimu. Kenapa kamu berdiri? Tahukah kamu kesalahan apa yang kamu buat? Kamu tidak seharusnya menunjukkan laporan ini padaku. Sekarang aku tahu nama penelitian ini. Buat apa aku pakai kamu? Siapa yang akan menolak uang? Meng Jinchuan. Jika kamu ingin Song Qi cepat mati, kamu berani aja pergi. Ada cara, Song Qi. Jangan cari aku. Masuklah. Song Qi, aku tidak tahu kamu suka yang lembut atau yang keras. Jadi, aku bawain semuanya. Jadi, aku bawain satu untukmu. Terima kasih. Repot-repot ya. Dengan hubungan kita sekarang, tidak perlu bilang terima kasih. Siapa? Jiang Qinian, buka pintu. Anan, suruh mama buka pintu. Meng Jinchuan, ini rumahku. Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar. Biarkan dia masuk. Song Qi, Ada beberapa hal yang harus dibicarakan langsung. Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Takut kamu tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima apa? tidak bisa menerima bahwa kita akan menikah. Kita akan menikah. Song Qi, sebenarnya kamu tidak perlu seperti ini, aku bisa menyembuhkanmu. Qinian adalah seorang dokter. Dia juga bisa mengobatiku. Kenapa kamu setiap kali selalu menjadikan dirimu sebagai taruhan? Tidak. Aku hanya merasa Dr. Jiang adalah orang baik layak untuk kupercayakan hidupku. Meng Jinchuan. Kamu tidak boleh memukul orang. Aku juga bisa memberimu masa depan. Sudah berhari-hari, apa kamu tidak merasakan ketulusanku? Bukan hanya aku yang butuh masa depan. An-An juga butuh masa depan yang tenang. Seorang ayah yang dapat diandalkan. Jika kamu tidak menikah dengan nona besar keluarga Kiao itu, bisa kamu berikan? Ibu aku ingin Paman Meng menjadi ayahku. Mama aku ingin Om Meng jadi ayahku. Jangan asal bicara. Kamu sudah siap? Kita berpisah di sini saja. Kamu masih bisa ajarin aku main game nggak? Apakah semua staf praoperasi sudah siap? Sudah, Dr. Jiang. Bagaimana dengan Siti praoperasi? Sudah kukirim ke emailmu? Baik, terima kasih. Ada satu hal lagi, Dr. Jiang, rencana dari bagian anestesi, ada sedikit penyesuaian, ingin minta konfirmasi Anda. Kenapa nggak bilang dari tadi? Cepat.
Songqi harus kena kanker ya yang parah biar total. Untuk tata rambut dan rias para bridesmaid, aku sengaja datangkan tim dari Korea, pasti hasil fotonya bagus. Baju, kamu suka warna ungu atau pink? Terserah, ikuti saja keinginanmu. Kalau gitu ungu aja cocok sama warna kulitku. Kalian berdua ngobrol aja ya. Aku permisi, aku pusing lihat barang ini. Selamat malam, Ayah. Selamat malam, Paman. Lain kali harus ganti panggilan ya. Kak Jin Chuan. Kiao Man. Kiao Man. Dengar. Aku menikahimu adalah tanggung jawab terhadap keluarga masing-masing. Tapi aku tidak bermaksud menyentuhmu. Kak Jin Chuan, jangan gitu dong, aku cuma keburu khawatir aja. Apa kamu benar-benar mengira perbuatanmu pada Songqi aku tidak tahu sama sekali? Seluruh dunia boleh memanjakanmu, tapi aku tidak. Tenang saja. Aku tidak akan membatalkan pertunangan kita. Apalagi melaporkanmu, tapi mulai hari ini. Aku dan kamu hanya suami istri di atas kertas. Songqi, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Qinian. Sudah larut malam. Ada perlu apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu masih butuh sesuatu? Tidak ada lagi. Terima kasih, kamu juga cepat tidur ya. Aku, Ada apa? Songqi. Aku benar-benar menyukaimu. Sudah lama. Kamu tahu, Kenapa tiba-tiba bilang begitu? cintaku padamu tak kalah dari Meng Jinchuan. Ada apa-apa besok bicara saja. Selamat malam. Songqi, aku benar-benar menyukaimu. Qinian, apa yang kamu lakukan? Benar-benar menyukaimu. Lepaskan aku. Aku benar-benar menyukaimu, Songqi. Aku benar-benar menyukaimu. Aku akan merawatmu seumur hidup. Bagaimana? Qinian, apa yang kamu lakukan? Tenang. Mau apa kamu? Jiang Qinian. Berhenti. Jangan sakiti ibuku. An-an. An-an, aku. An-an. Maaf. Songqi. Aku terburu nafsu. Maafkan aku. Ayo. Kakak Jin Chuan, aku tidak tega melihatmu. Kamu sangat mencintainya. Kalau aku yang jadi dia, aku pasti sudah jadi milikmu. Sekarang kamu harus tahu, siapa yang benar-benar tulus padamu? Kamu yang melakukan, kan? Kamu pikir aku tidak tahu? Suara Songqi? Kakak Jin Chuan, kamu menyakitiku. Kamu benar-benar demi tujuan, tidak segan melakukan apapun. Bagaimana caramu berhubungan dengan Jiang Qiannian? Bisa menjalin hubungan?
Ada berapa hal lagi yang kau sembunyikan dariku? Katakan. Meng Jinchuan, sejak kapan kau berani berlaku seperti ini pada anakku? Anakmu jahat banget. Aku mendidiknya sedikit untukmu. Kamu hanya seorang bajingan kecil. Apa hakmu mendidik kami? Jinchuan, mau berkelahi denganku? Ayo, coba. Coba sentuh aku. Percaya tidak? Aku akan membuatmu mendekam di penjara selamanya. Biar ayah angkatmu menemanimu. Songci. Songci aku. Aku sudah pesan sarapan. Songci. Aku salah. Aku mohon maaf ya. Songci. Songci. Bu, kita mau kemana? Sampai nanti kamu tahu. Bu, aku capek. Bisa pulang? Anan. Itu sudah bukan rumah kita lagi. Lalu rumah kita di mana? Bu. Apa kamu mulai sakit lagi? Kamu sudah besar. Harus belajar berani. Bu, apa kamu akan mati? Ibu akan berusaha hidup. Tapi kamu harus janji sama mama. Kalau suatu hari aku kenapa-kenapa kamu cari Paman Meng. Tahu? Mama! Cepat angkat telepon. Paman Meng akan segera datang. Cepat pergi. Di sana, cepat. Ibu! Ibu, cepat bangun! Cepat bangun! Cepat pergi. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Itu dia. Serang. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Ayah! Lepaskan aku, lepaskan! Naik. Ibu, lepaskan aku! Ayo. Kalian siapa? Di mana anakku? Hajar dia. Orang tuamu adalah penunggak hutang. Adikmu adalah bajingan. Selain kerabat ini, siapa lagi? Anakku. Selain Jiang Qinian, apa kamu punya sahabat lain? Berarti hidupmu cukup gagal ya. Kamu Pak Kiau kan? Cukup pintar. Bagaimana tahu? Wibawa. Apa? Kamu menghinaku ya? Anak perempuanku seperti apa? Aku tidak tahu. Hanya bertemu dengan Ji Hong yang putus asa. Dan Meng Jinchuan yang berbakti buta. Kalau tidak,
Aku juga tidak tahu bagaimana menghadapi si manis ini, sudah berdarah juga. Aku tidak mungkin mengeluarkan uang untuk modal usahanya, kan? Bagaimana kau bisa bicara seperti itu tentang anakmu sendiri? Kau terhadap keluargamu penilaianmu juga tidak tinggi. Untungnya, cukup puas dengan Meng Jinchuan. Setelah dia menikah dengan anakku, aku akan memasukkan ayah angkatnya ke penjara. Nanti, dia akan menjadi menantu yang tinggal di rumahku. Apa hubungannya semua ini denganku? Aku sudah putus dengannya. Kukira kau pintar, ternyata kau bodoh. Putus atau tidak, bukan kau seorang yang menentukan, iya kan? Baiklah. Kau beri aku sejumlah uang, aku akan bawa anakku ke luar negeri, pergi jauh. Ke luar negeri? Kau bermimpi indah, uangku tidak jatuh dari langit, kau minta langsung kuberi? Bagaimana kalau begini? Aku punya ide cara yang lebih ekonomis, yaitu menguburmu. Hidup-hidup. Gila. Kau bilang juga, hubungan dengan keluarga tidak baik? Tidak punya teman atau kerabat? Tidak ada yang peduli padamu? Kalau hilang, ya hilang saja. Kamu. Man-man, kenapa kamu datang? Puas. Kamu gila? Ayah kamu mau membunuhnya, kan? Jangan tanya yang tidak seharusnya ditanya. Bagaimana aku bisa tidak bertanya? Ini urusanku. Apa yang akan kamu lakukan padanya? Kubur hidup-hidup di gunung. Dikubur hidup-hidup? Tidak bisa, itu terlalu cepat. Aku ingin perlahan-lahan menikmati proses ini. Berapa lama kamu menyiksaku? Aku akan menyiksamu selama itu. Cantik sekali. Saking kesalnya, aku akan merusak wajahmu. Apa yang aku lakukan padamu? Apa yang dilakukan? Lucu sekali kamu merebut kakak Jinchuan dariku. Hanya itu? Orangnya aku serahkan padamu. Bicara enak Songqi, bukankah kamu kena kanker? Kenapa kamu belum mati? Aku sudah berusaha keras, kenapa kamu masih ada? Berusaha? Kamu selain bermalas-malasan, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku tidak cukup berusaha. Songqi, aku bilang padamu, penderitaanmu akhir-akhir ini semua aku yang sebabkan. Anakmu di jalan hampir dipukuli sampai mati, itu aku yang atur. Ibu mertuamu datang merebut anak, itu aku yang atur. Adikmu mempermalukanmu di rumah sakit, itu juga aku yang atur. Menurutmu, apakah aku cukup berusaha? Anak ini, buang-buang waktu bicara dengannya. Terlambat. Kamu tertawa apa? Kalian dengar, kan? Jelas sekali. Apa maksudmu, Jinchuan? Pak Kiao, anak buahmu tidak setia ya? Di luar penuh dengan mobil polisi. Sudah berakhir. Ayah, Anak nakal. Berani kau berbuat seenaknya di wilayahku? Kau ingin menghabisiku, ya? Baik. Aku akan membawa ayah angkatmu ikut masuk menemaniku. Boleh juga. Dengan begitu, di dalam kita punya teman. Paman Ji, kita bersih, tak perlu takut. Baik. Ji Hong. Kau sudah gila. Aku memang dari media sendiri. Banyak influencer terkenal. Kau bilang bersih? Omong kosong. Kupikir kau hebat. Hei, Kiao. Kau sudah terlalu tenggelam di dunia maya? Cepat keluar. Kembali ke kenyataan, Ji Hong. Kita bicara baik-baik tadi. Demi apa? Demi anak angkatku. Dan kebahagiaannya di masa depan. ayah, aku tidak mau masuk penjara, ayah. Kiao Man-man. Kau lupa satu hal? Apa itu? Itu hal yang dimaksud.
Itu sudah pasti. Kankernya belum menyebar. Sudah bisa dioperasi? Nama kamu sudah ada di daftar pencocokan hati. Tidak usah dokter. Pakai punyaku saja. Kamu gila ya? Kenapa kamu harus memberikan hatimu bagi setengah untukku? Karena dengan begitu, kamu bisa benar-benar jadi kesayangan hatiku. Mual. Kalian yakin? Tunggu. Kami pikir-pikir dulu. Kamu tidak perlu pikir-pikir lagi. Hari ini adalah batas waktu yang kita sepakati. Semua urusanmu akan kuatur. Aku bisa bayar ganti rugi. Jangan dong. Orang harus melihat ke depan. Dan masa depanku tidak bisa tanpamu. Kalian mau bagaimana sih? Bagi aja. Bagi hati. Punyaku bagikan setengah padanya. Kamu benar-benar tidak keberatan? Jika hanya ada satu dokter di dunia ini yang ingin Songqi sembuh, itu pasti kamu. Tapi, kami adalah saingan cinta. Tidak ada dokter lain yang lebih mengharapkan kebahagiaannya darimu. Oke. Tapi kamu harus janji sama aku. Jangan biarkan Songqi tahu akulah yang melakukan operasi padamu. Tenang saja. Anestesi. Sebentar lagi selesai. Semuanya siap untuk operasi. Kapan bisa dilepas? Kenapa terburu-buru? Ini bukan sesuatu yang dimiliki pasangan biasa. Apa sih? Ayah ibu, aku juga mau peluk. Baiklah, Kamu benar-benar tidak penasaran? Anak siapa An-An? tidak penasaran. Dia panggil aku ayah, aku memang ayahnya.